Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis taklim Ratibul Haddad, walaupun dengan cara live streaming dikarenakan adanya virus COVID-19 atas anjuran pemerintah untuk tidak berkumpul bersama-sama terlebih dahulu sementara waktu ini untuk memutus tali penyebaran virus tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah virus ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di dalam majelis yang dianggap di mana majelis ini adalah kebun-kebunan surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya, orang tua kita, anak-anak kita, suami istri kita, kawan-kawan kita, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus ini, virus corona ini, dan juga umumnya untuk masyarakat Kabupaten Berau, Indonesia dan seluruh dunia. Mudah-mudahan virus ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada tim penanganan virus COVID-19 ini, baik dari tim dokter, perawat, atau para donatur, pemerintah, semuanya yang telah membantu untuk menangani virus ini. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebaikan mereka di dalam penanganan virus ini diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita mendukung program dari para ulama, pemerintah untuk memutus penyebaran virus COVID-19 ini dengan berbagai macam cara. Dengan adanya virus ini kita tidak usah terlalu takut berlebihan dan juga jangan terlalu yakin dengan berlebihan. Kita semuanya takut dengan ada virus ini, tapi jangan takut berlebihan karena ini tidak baik. Karena seorang bapak kedokteran dunia yaitu Ibnu Sina, seorang ulama besar, beliau mengatakan al-wahmu nisfudda, kekhawatiran atau takut itu adalah separuh dari bala atau musibah. Dan beliau mengatakan juga bahwasanya al-itminan nisfud dawa, sedangkan ketenangan itu adalah separuh dari obat atau kesehatan. Wasobru bidayatus syifa, dan orang yang sabar itu adalah permulaan dari kesehatan. Artinya apa? Bahwasanya kalau orang itu semakin takut dengan virus, mungkin tidak terkena virus tapi bisa kena penyakit yang lainnya. Tapi dengan ketenangan tersebut orang bisa sembuh dari segala macam penyakit. Oleh karena itu dianjurkan kita untuk tenang. Kita tidak usah takut dengan wabahnya virus ini, takut berlebihan tidak diperbolehkan. Kita harus tenang. Bahkan pernah dikisahkan bahwasanya di dalam kitab Hilyatul Aulia ada wabah taun, wabah penyakit taun yang pernah menyerang suatu daerah, yang dimana wabah penyakit taun itu ketika mau menyerang suatu daerah, dia bertemu dengan salah satu ulama wali Allah Subhanahu wa taala
yang dimana wali Allah Subhanahu Wa Taala, ulama tersebut diberi kekhususan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berbicara dengan wabah tersebut. Ya, ulama tersebut mengatakan, wahai wabah, engkau ingin pergi kemana? Maka wabah tersebut mengatakan, kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyerang suatu daerah di Damaskus, di Syria. Ya. Kami diperintahkan untuk menyerang orang di sana dengan wabah yang kami bawa selama 2 tahun, dan yang akan meninggal nanti orang terkena wabah tersebut sebanyak 1000 orang. Ya. Jadi wabah ini pernah berbicara dengan salah satu ulama, ya, aulia, yang dimana aulia ini diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya wabah itu mengatakan dia akan menyerang suatu daerah di Syria, yang dimana selama 2 tahun wabah itu akan membunuh 1000 orang. Setelah 2 tahun ternyata yang meninggal 50.000 orang, bukan 1000 orang. Maka ketika ulama tersebut bertemu dengan wabah tersebut, mengatakan, wahai wabah, engkau mengatakan engkau akan membunuh 1000 orang, ternyata yang meninggal 50.000 orang selama 2 tahun. Kenapa engkau mengatakan tidak jujur? Maka wabah tersebut mengatakan, saya hanya mendekam kepada 1000 orang saja yang meninggal, sedangkan yang 49.000 orang yang meninggal itu bukan karena wabah saya, itu karena ketakutan mereka. Saking takutnya mereka, akhirnya terkena penyakit lain dan mereka meninggal semuanya sebanyak 49.000 orang. Jadi yang terkena wabah hanya 1000, tapi yang meninggal 50.000. Yang 49.000 itu meninggal karena ketakutan, bukan karena wabahnya, tapi karena ketakutan. Ya, oleh karena itu kita tidak usah takut berlebihan, tidak usah terlalu takut berlebihan, dan juga tidak dianjurkan terlalu yakin berlebihan. Gak apa-apa kita bekerja, kalau sudah waktunya mati. Nah, ini adalah cara ikhtiar yang salah, ya. Cara ikhtiar yang salah. Kalau ada orang mengatakan seperti ini, berarti kalau dia sakit, kalau sudah ya nggak bisa. Ya. Kalau ada orang mengatakan seperti ini, lebih baik kita aktivitas. Kalau kita nggak usah takut, dia nggak usah kerja. Kalau waktunya dapat rezeki, dia pasti dapat rezeki. Ya, kalau perlu motornya, mobilnya, rumahnya tidak usah dikunci, tidak usah ditutup kalau dia berpergian. Kalau waktunya dijaga, akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, ini cara ikhtiar yang salah, yakin yang berlebihan. Nabi Muhammad aja sakit dan berobat, ya. Nabi Muhammad juga berobat. Nah, kita dianjurkan untuk ikhtiar oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya, jika ada wabah di suatu daerah, maka hendaknya orang yang di daerah tersebut jangan melakukan bepergian, dan orang yang dari luar jangan masuk ke dalam. Ini adalah cara ikhtiar yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita nggak usah takut berlebihan, nggak usah yakin terlalu berlebihan, juga tidak diperbolehkan. Ya. Adapun cara-cara yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW